Halo Sobat Politik Hukum, kita bertemu kembali dalam program Bual-Bual Hukum. Saat ini kita akan membahas permasalahan hukum dengan judul yaitu Polres Rokan Hilir telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan mengangkut dan atau menjual hasil tambang pasir legal atau hasil tambang pasir yang berasal dari penambangan yang memiliki izin usaha penambangan atau IUP. Dan saya kira permasalahan ini sangat tepat momennya untuk kita bahas atau untuk saya sampaikan atau saya jelaskan nanti, karena 1 minggu lagi, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2023, Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berulang tahun yang ke-77. Oleh karenanya, dengan adanya momen ini adalah momen yang tepat, karena lembaga Polri terus tiada henti-hentinya untuk menjadi lembaga yang lebih baik lagi, dan perbaikan ini dilakukan tiada henti-hentinya, dan kita sebagai masyarakat juga sudah merasakan hasil perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia ini. Dan selain itu juga bertepatan dengan momen penganugerahan Kompolnas Award 2023 yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Pada momen tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan harapan-harapan ataupun pesan-pesan di depan jajarannya. Dia mengatakan bahwa Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan bisa menjadi organisasi yang terbuka. Dia juga berharap agar kepolisian dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan beliau juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajarannya agar membuka mata, membuka telinga, dengarkan apa keluhan masyarakat, dan pahami apa keinginan masyarakat dengan lembaga Polri. Dengan hal tersebutlah saya kira ini adalah momen yang sangat tepat saya menyampaikan permasalahan ini, bahwa permasalahan Polres Rokan Hilir telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang pasir legal atau hasil tambang pasir yang berasal dari penambangan yang memiliki izin usaha penambangan. Mengapa saya mengatakan Polres telah melakukan kriminalisasi? Karena perbuatan yang dianggap oleh Polres Rokan Hilir adalah merupakan perbuatan pidana yang sudah saya jelaskan tadi, perbuatan mengangkut dan atau menjual hasil tambang. Ternyata perbuatan
yang dianggap perbuatan pidana oleh Polres tersebut itu tidak ada diatur di dalam undang-undang. Karena dalam hal ini berkaitan dengan pertambangan, maka di dalam Undang-Undang Pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara minerba, sama-sama bisa kita lihat. Kita buka saja di ketentuan pidana dari Undang-Undang Pertambangan Minerba tersebut. Dari pasal 158, 159, 160, 161 hingga 162. Di situ tidak ada tindak pidana yang tidak memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang. Itu tidak ada sama sekali. Jadi kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir ini itu terjadi terhadap klien saya. Klien saya yang bernama Widodo adalah seorang supir yang menyupiri dump truk yang berisikan pasir bangunan. Jadi Widodo ini mengangkut pasir bangunan dari tempat penambangan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dan kemudian dia membawa pasir ini ke wilayah Simpang Manggala Johnson, Kabupaten Rokan Hilir. Namun tepatnya di Jalan Balam kilometer 0, klien saya ini diberhentikan oleh beberapa oknum Polres Rokan Hilir. Kemudian klien saya ini beserta truknya diamankan. Kemudian Widodo ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini telah berstatus menjadi terdakwa. Perkaranya sudah sedang berjalan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sudah sampai pada tahap pemeriksaan saksi. Sementara truk dan berisi pasir telah dilakukan penyitaan. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu pukul 11 siang tanggal 11 Maret 2023. Pada hari dan tanggal tersebutlah klien saya ini diberhentikan oleh beberapa oknum kepolisian di Jalan Balam kilometer 0. Kriminalisasi itu dapat kita lihat di dalam surat perintah penangkapan dan penahanan yang diterbitkan oleh Polres Rokan Hilir. Di dalam surat ini disebutkan tindak pidana apa yang disangkakan terhadap klien saya. Ini secara tertulis ya. Secara tertulis Polres Rokan Hilir menyangkakan tindak pidana kepada klien saya, yaitu diduga keras melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang tidak memiliki perizinan berusaha, yaitu IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak, perjanjian, dan izin pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C dan G junto pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jika kita lihat dari tindak pidana yang disangkakan terhadap klien saya ini, yang pertama
Polres Rokan Hilir menyangkakan klien kami yaitu Widodo tidak memiliki perizinan berusaha yaitu IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Ternyata ketika kita lihat pada Undang-Undang Pertambangan Minerba, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pada pasal 1 angka 13B itu ada mengatur secara umum apa yang dimaksud dengan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian. Adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Jadi intinya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian ini itu adalah khusus untuk pertambangan batu bara. Sementara klien saya yang bernama Widodo itu dia bukan membawa batu bara, namun dia membawa pasir bangunan. Nah, pasir bangunan ini menurut Undang-Undang Pertambangan Minerba adalah tergolong dalam pertambangan mineral non logam. Nah, dari hal ini saja kelihatan bahwa Polres Rokan Hilir telah salah menerapkan tindak pidana terhadap klien saya. Itu satu. Yang kedua, Polres Rokan Hilir menyangkakan bahwa klien saya juga tidak punya izin pengangkutan dan penjualan. Jika kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, yaitu pasal 35 ayat 3 huruf G, itu mengatur tuh tentang izin pengangkutan dan atau penjualan. Di dalam pasal 1 angka 13C itu sudah menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan izin usaha pengangkutan dan penjualan. Adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batu bara. Jadi izin usaha pengangkutan dan penjualan ini diberikan kepada perusahaan. Sementara klien saya Widodo itu mengangkut hasil tambang pasir menggunakan dump truck hanyalah usaha kecil-kecilan pribadi atau individu, bukan perusahaan. Jadi dari penjelasan pasal ini juga tidak bisa diterapkan bahwa izin usaha penambangan dan pengangkutan itu khusus untuk perusahaan. Berarti perusahaan ini usahanya skala besar. Dia memiliki dump truck untuk mengangkut hasil tambang itu bisa 50 unit atau 100 unit. Sementara klien saya Widodo ini mengangkut hasil tambang hanya milik perorangan, milik pribadi. Dan itu adalah usaha masyarakat kecil, bukan usaha yang tergolong besar. Jadi dari hal ini juga Polres Rokan Hilir juga tidak tepat menerapkan tindak pidana terhadap klien saya. Kemudian terhadap tindak pidana terhadap perbuatan yang saya jelaskan tadi yang dikarang atau dianggap oleh Polres Rokan Hilir adalah perbuatan pidana, Polres Rokan Hilir kemudian mencomot pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G
kemudian dijuntuhkan ke pasal 161. Kalau kita lihat pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Pertambangan Minerba itu mengatur tentang macam-macam izin usaha di bidang pertambangan. Di pasal 35 ayat 3 ini disebutkan dari huruf A sampai huruf I jenis-jenis izin usaha pertambangan. Ya, salah satu tadi disebutkan 35 ayat 3 huruf C. Huruf C tadi itu tentang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Dan ini untuk atau khusus pertambangan batubara. Kemudian huruf G-nya tentang izin usaha penjualan dan atau pengangkutan. Kemudian kita baca di pasal 161 tentang ketentuan pidana yang dikenakan terhadap klien kami. Nih, kita baca secara lengkap. Aturan tindak pidana pasal 161 mengatur tentang apa? Saya bacakan. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G, pasal 104 atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 miliar rupiah. Bahwa di dalam pasal 161 ini kata kuncinya adalah hasil tambang ilegal atau hasil tambang yang tidak berasal dari izin usaha penambangan IUP, IUPK, IPR, SIPB. Hasil tambang yang ilegal seperti inilah yang dilarang diangkut atau dijual. Jadi pasal 161 itu bukanlah pasal tindak pidana tentang tidak memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang. Kata kuncinya bukan di permasalahan izin pengangkutan dan atau penjualan, bukan itu pasal 161. Namun pasal 161 itu mengatur tentang hasil tambang ilegal atau hasil tambang yang bukan berasal dari izin usaha penambangan itu dilarang diangkut dan dijual. Jadi kesimpulannya adalah pasal 161 itu tidak mengatur tentang tindak pidana tanpa izin mengangkut dan menjual hasil tambang. Jadi oleh karena itulah saya menyimpulkan bahwa Polres Rokan Hilir telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang pasir legal atau hasil tambang pasir yang berasal dari izin usaha penambangan. Nah, jadi inilah alasan saya mengatakan Polres Rokan Hilir telah melakukan kriminalisasi, yang mana suatu perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun oleh Polres Rokan Hilir itu mereka menganggap dan mengarang dan membuat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Kemudian bukti lain bahwa Polres Rokan Hilir telah melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang saya sebutkan tadi
bahwa ternyata ketika perkara tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan dan pelimpahan berkas perkara ini juga sangat tergesa-gesa. Kenapa sangat tergesa-gesa? Waktu itu kami sebagai pengacara juga telah mengajukan permohonan pra peradilan. Yang kami uji adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir terhadap klien kami yang bernama Widodo. Kemudian tanggal 18 April 2023 itu adalah sidang perdana pra peradilan. Kemudian besoknya tanggal 19 itu sudah libur nasional Idul Fitri. Dan kemudian tanggal 26 itu mulai para pegawai sipil TNI Polri mulai bekerja kembali. Kemudian di tanggal 26 Mei itu Polres Rokan Hilir pada satu hari itu juga P21kan berkas perkara, padahal sebelumnya belum P21. Kemudian melakukan tahap 2, menyerahkan berkas dan tahanan ke kejaksaan Rokan Hilir. Kemudian kejaksaan Rokan Hilir juga mendaftarkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk disidangkan. Begitu tergesa-gesanya perkara tersebut berjalan. Akibat hal tersebut, maka itu jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir itu menerapkan tindak pidana terhadap klien kami Widodo itu berbeda dengan kepolisian, sangat berbeda dengan kepolisian. Kalau oleh kepolisian tadi sudah saya bacakan itu sebagaimana di dalam surat penangkapan dan penahanannya. Namun oleh jaksa penuntut umum dan kita sama-sama bisa mengecek di SIPP Pengadilan Rokan Hilir itu bisa kita lihat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut saya itu dia sudah betul, dia mendakwakan tindak pidana apa terhadap klien saya. Ini saya bacakan. Tindak pidananya adalah setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SPB. Akibat kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir, sehingga jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir itu bingung. Mereka menerapkan pasal yang berbeda mereka menerapkan tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana yang diterapkan oleh Polres Rokan Hilir. Kemudian saya lihat jaksa penuntut umum untuk mengakomodir kriminalisasi yang sudah dilakukan oleh Polres Rokan Hilir, walaupun jaksa penuntut umum telah mendakwakan tindak pidana terhadap klien kami Widodo sesuai dengan pasal 161, namun di dalam kronologis peristiwa di dalam dakwaan ini itu jaksa penuntut umum membuat peristiwa atau tindakan bahwa klien kami itu tidak memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan. Ini sudah tidak sinkron di dalam dakwaan jaksa. Harusnya kalau tindak pidana yang didakwakan jaksa tersebut yaitu berfokus pada hasil tambang yang ilegal, yaitu hasil tambang yang bukan berasal dari IUP. Tapi di dalam peristiwa tindak pidana di dalam dakwaan, jaksa penuntut umum tidak membuktikan
bahwa adanya hasil tambang ilegal atau hasil tambang yang bukan berasal dari izin usaha penambangan yang diangkut oleh klien kami Widodo. Itu tidak ada dijelaskan. Malahan jaksa penuntut umum karena dia kebingungan di dalam peristiwa pidana di dalam dakwaannya itu malahan menjelaskan bahwa klien kami tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan. Maka hal ini tidak sinkron antara tindak pidana yang didakwakan dengan peristiwa pidana yang diuraikan di dalam dakwaan. Ini saya tidak sinkron. Maka oleh karena itu kami juga berharap kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kami harapkan agar Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim tidak ikut-ikutan meneruskan kriminalisasi terhadap perbuatan ini. Jadi intinya kami berharap kepada Kapolri berkaitan dengan momen akan ulang tahunnya Polri dan momen Kompolnas Award kemarin, kami harapkan Kapolri memberikan atensi atau perhatian terhadap perkara ini agar klien kami mendapat keadilan, klien kami dapat dibebaskan beserta truk. Dan kemudian kami harapkan juga kepada Majelis Hakim atau kami harapkan juga kepada Mahkamah Agung untuk memberikan perhatiannya juga agar memastikan Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini benar-benar memberikan keadilan kepada klien kami. Jadi itulah kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir terhadap perbuatan mengangkut dan atau menjual hasil tambang pasir legal.